Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Van Gobel. Saya dari kelas 1A PGSD, mata kuliah Pancasila, prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut: sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dan terakhir sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengajar kehidupan lahir dan batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Berikut nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta, serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun perikemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan suatu bangsa negara yang merdeka dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Ketiga, persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan atau nasionalisme dimaksud bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau tekad yang bulat dan suatu cita-cita bersama. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sebenarnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman sejarah dan telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya di kehidupan sehari-hari. Negara Republik Indonesia tentang golongan muda dan barisan negara-negara lain di dunia. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di akhirat kelak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.